moeten zetten. En daar hebben we veel aandacht aan besteed. En dat is soms moeilijk, want Ronald Koeman mulai stres. Semakin banyak pemain grade A Belanda yang memilih bergabung ke timnas Indonesia. Koeman sampai bilang begini, hadapi skuad Garuda di GBK, kiper Australia ini sampai ngomong begini demi bisa mempermalukan Indonesia. Keterlaluan. Alasan mengejutkan ini membuat Ole Roemeni menolak dinaturalisasi PSSI. Hebohkan ASEAN. Match Hilgers langsung kirim cyber ini ke negara yang dulu meremehkan skuad Garuda, serta beberapa berita timnas Indonesia pagi ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memiliki sebuah permintaan menjelang laga timnas Indonesia kontra Australia. Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia kontra Australia bakal terlaksana di Stadion SUGBK Jakarta pada Selasa mendatang. Ini merupakan matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Australia membawa bekal yang berbeda. Tim asuhan Sintayong baru saja menunjukkan penampilan impresif dengan mencuri 1 poin dari kandang Arab Saudi. Duel antara timnas Indonesia kontra Arab Saudi berakhir imbang 1-1. Di lain sisi, Australia harus menerima kenyataan dipermalukan Bahrain dengan skor tipis 0-1 di kandang sendiri. Sementara itu, Sintayong berniat menambah penderitaan Australia. Untuk mewujudkannya, pelatih asal Korea Selatan itu memiliki satu permintaan. Permintaan yang dimaksud yakni agar supporter timnas Indonesia datang dan juga memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno saat pertandingan nanti. Sintayong berharap hal tersebut dapat membantu menurunkan mental para pemain Australia. Jadi saya mohon ramaikan pertandingan, dan kami akan memberikan yang terbaik melawan Australia. Kami akan menghadapi Australia di GBK. Jadi kepada semua fans, kalian bisa datang, dan kita bisa mempengaruhi lawan kita. Terus dukung para pemain. Berikan dukungan terbaik sebisa yang kalian bisa, karena hal itu akan menjadi kekuatan buat saya, buat para pemain, yang tentu diharapkan kita semua bisa mendapatkan hasil terbaik, kata Sintayong. Timnas Indonesia berpeluang memuncaki klasemen grup C bila mampu mengalahkan Australia. Skuad Garuda saat ini menempati peringkat keempat dengan raihan 1 poin. Posisi puncak grup ini ditempati Jepang dengan 3 poin. Bahrain berada di urutan kedua dengan jumlah poin yang sama. Posisi ketiga dihuni oleh Arab Saudi dengan 1 poin. Australia harus tercecer di urutan kelima, dan dasar klasemen ditempati oleh Cina. Kiper timnas Australia Matteo Ryan ingin Socceroos bangkit dari kekalahan laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jelang laga bentrok kontra timnas Indonesia. Berkaca dari kekalahan tersebut, Matteo Ryan memastikan bahwa skuad Australia telah melakukan evaluasi dan juga bertekad untuk memperbaikinya sehingga lebih solid saat bersua dengan timnas Indonesia. Ryan mengatakan pendekatan yang dilakukan Socceroos adalah yang pertama tidak akan meremehkan timnas Indonesia sebagai lawannya. Meskipun timnas Indonesia berada 109 peringkat di bawah Australia, lebih tepatnya Socceroos di peringkat ke-24 dunia dan Indonesia di peringkat ke-133 dunia. Ryan menegaskan Australia tidak boleh meremehkan Garuda yang baru saja mendapatkan hasil positif dengan 1 poin dari Arab Saudi pada laga pertama. Seperti yang saya katakan, kami mencoba belajar dari pengalaman kami kemarin malam dan menggunakannya untuk bergerak maju, untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Dan fokus kami adalah beralih ke mereka dan membuat rencana permainan untuk membuatkan hasil bagi kami dan juga tentunya untuk Australia, kata Ryan. Video aksi kocak kiper naturalisasi timnas Indonesia Martin Paes bernyanyi di atas kursi saat makan bersama para pemain tim Merah Putih viral di media sosial pada Sabtu malam tadi. Ternyata Martin Paes bukan hanya viral karena aksinya di lapangan, melainkan dia juga viral karena bernyanyi di tengah-tengah pemain saat makan bersama. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Martin Paes naik ke atas kursi sambil bernyanyi lagu Stand By Me yang dipopulerkan oleh Ben King. Aksi Martin Paes nyanyi di atas kursi saat makan bersama itu pun mendapatkan apresiasi dari rekan-rekannya dan menambah keceriaan suasana makan bersama timnas Indonesia. Netizen pun banyak yang senang melihat aksi menghibur dari Martin Paes tersebut. Exco PSSI Arya Sinulinga membocorkan bahwa striker FC Utrecht Ole Roemeni
untuk saat ini belum bersedia menjadi warga negara Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Dalam podcast di channel YouTube pribadinya, Arya Sinulinga menerangkan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah melakukan pendekatan yang baik. Namun ada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip dari Ole Roumanie, sehingga dia belum memilih timnas Indonesia. Meskipun begitu, Arya Sinulinga tetap optimistis bahwa Ole Roumanie suatu saat nanti akan memilih timnas Indonesia. Menurutnya, ini hanyalah masalah waktu. Ole Roumanie agak berat. Ole berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum Erick Thohir juga langkah-langkahnya sangat baik dan juga profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik. Tapi ternyata nggak ketemu. Kayaknya susah, kata Arya Sinulinga. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Max Hilgers langsung menyinggung para rival di Asia Tenggara seperti Vietnam dan juga Malaysia. Seperti diketahui pada Jumat kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa ada 2 pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi demi menjadi bagian dari skuad Garuda. Mereka adalah bek tengah FC Twente Max Hilgers dan bek kanan PEC Zoli Eliano Reinders yang juga bisa bermain di berbagai posisi. Dari 2 nama tersebut, Hilgers adalah sosok yang fenomenal karena memiliki nilai pasaran hingga 7 juta euro alias sekitar 119 miliar berdasarkan data dari situs Transfermarkt. Itu praktis membuat Hilgers sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Namun tidak berhenti sampai di situ, harga pasarannya nyatanya lebih mahal ketimbang nilai keseluruhan skuad tim-tim di Asia Tenggara. Harga pasaran Hilgers lebih tinggi dari skuad timnas Vietnam yang memiliki nilai total 6,83 juta euro atau setara dengan 116 miliar. Kemudian ada timnas Thailand dengan harga 6,43 juta euro atau setara 109,9 miliar. Menyusul timnas Malaysia di angka 6,38 juta euro atau setara 109,1 miliar. Dengan nilai pasaran tersebut, bek tengah berusia 23 tahun keturunan Manado tersebut juga akan mengambil alih predikat pemain termahal timnas Indonesia. Saat ini status tersebut disandang oleh Tom Haye yang memiliki nilai pasaran 3 juta euro atau setara 51,3 miliar. Mengingat usia Hilgers yang masih cukup muda, maka nilai pasaran tersebut berpotensi untuk terus meningkat seiring waktu berjalan. Sementara itu, sejumlah netizen asal Belanda beramai-ramai mengomentari keputusan Max Hilgers dan juga Eliano yang memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka pun bereaksi keras atas keputusan berani yang diambil oleh 2 bintang muda Eropa, yakni Max Hilgers dan Eliano, untuk pindah ke tanah leluhurnya. Keputusan Hilgers dan Eliano yang rela menanggalkan kewarganegaraan Eropa demi membela timnas Indonesia mendapatkan reaksi keras dari para netizen Belanda. Respon beragam ditunjukkan oleh penggemar asal Belanda yang turut bangga jika anak-anak muda mereka kini dipercaya di timnas Indonesia. Namun ada juga netizen Belanda yang khawatir apabila pemain-pemain tersebut nantinya lebih sering absen di klubnya saat membela timnas Indonesia. Dengan banyaknya pemain Belanda yang lebih memilih kembali ke tanah leluhurnya di Indonesia ini, sedikit banyak membuat pelatih timnas Belanda saat ini, yakni Ronald Koeman, merasa kecewa dan juga stres. Bagaimana tidak? Selain jumlah pemainnya yang banyak kembali ke Indonesia, pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI juga adalah para pemain grade A, pemain yang mendapatkan jam terbang banyak di Liga Top Eropa. Jelas Ronald Koeman akan merasa sangat terkejut dengan para pemain naturalisasi milik Indonesia saat ini. Terhitung ada 12-13 nama pemain yang awalnya sempat membela skuad oranye kelompok umur sebelum pada akhirnya beralih ke timnas Indonesia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia pagi hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.